Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan mahasiswa mahasiswi Kom PGRI Banyuwangi yang saya banggakan dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di mata kuliah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence. Selamat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Salam hangat dan tetap semangat. Pada pertemuan ke-9, kita akan membahas tentang sistem pakar berbasis aturan atau Rule Based Expert System (RBAS). Baik, kita mulai. Sistem berbasis aturan atau Rule Based System dikenal pula sebagai Production System atau Expert System atau sistem pakar. Bentuk paling sederhana dari aplikasi kecerdasan buatan. Sistem pakar sistem yang meniru penalaran pakar atau manusia dalam menyelesaikan suatu masalah intensif pengetahuan. Sistem berbasis aturan menggunakan himpunan aturan dalam merepresentasi pengetahuan, memberitahukan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus disimpulkan, tidak deklaratif dan statis. Selanjutnya, sistem berbasis aturan ini adalah paling sederhana, dibuat menggunakan himpunan pernyataan dan aturan atau rule. Aturan diekspresikan dalam pernyataan if then, disebut aturan if then atau aturan produksi. If P then Q, ekivalen dengan P maka Q. Terdiri dari sehimpunan aturan if then, himpunan fakta dan beberapa interpreter untuk mengendalikan aplikasi dari aturan berdasarkan fakta. Area masalah tidak boleh terlalu besar karena dapat menyebabkan jumlah aturan sangat banyak sehingga penalaran tidak efisien. Elemen dari sistem berbasis aturan. Yang pertama, himpunan fakta. Pernyataan dan relevan dengan statis awal dari sistem berupa data dan kondisi. Contoh, suhu kurang dari 0. Suhu adalah data dan kondisi adalah kurang dari 0. Himpunan aturan atau rule, semua tindakan yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah berdasarkan fakta. Aturan menghubungkan fakta dalam if dengan action pada bagian then. Kriteria berhenti. Kondisi menentukan bahwa solusi telah ditemukan atau tidak ada. Contoh, ini ada data. Datanya musim dingin. Ini ada kondisi, ini ada aturan. Data musim dingin, temperatur kurang dari 0. Kondisinya bisa lebih dari 0. Datanya gerak angin, kondisinya kencang atau sepoi-sepoi. Datanya jalan, kondisinya licin, tidak licin. Datanya cuaca, kondisi dingin atau hangat atau panas. Aturan atau rule, premisnya, if temperatur kurang dari 0, jika temperatur ini kurang dari 0, and if gerak angin kencang dan gerak angin kencang, or if jalan licin atau jalan licin. Kesimpulannya, dan cuaca dingin, maka cuacanya dingin. Aturan atau rules terdiri dari dua bagian, yang bagian if dan bagian then. Bagian if disebut antecedent atau premis atau kondisi. Bagian then dinamakan consequence atau conclusion atau action. Ini ekspresi aturan sederhana. If itu alasan, then itu tindakan. Contoh, if musim adalah dingin, then cuaca adalah dingin. Rule dengan banyak alasan. Antar alasan dihubungkan dengan or
atau N dihubungkan dengan N. Ini contohnya ya, if alasan 1, N alasan 2, N alasan sampai dengan alasan yang ke N, dan tindakan. Contohnya, jika musim dingin, N temperatur kurang dari 0 derajat dan N berangin, dan cuaca adalah dingin. Selanjutnya, rule yang dihubungkan dengan OR. If alasan 1, OR alasan 2, dan OR sampai dengan OR alasan ke N, dan tindakan. Contohnya, if musim dingin, OR temperatur kurang dari 0 derajat, OR berangin, dan cuaca dingin. Rule banyak akibat atau tindakan. Bentuk dasarnya if alasan, dan akibat 1, akibat 2 sampai dengan akibat ke N. Contoh, if musim dingin dan temperatur rendah, jalan licin, ramalan bersalju. Selanjutnya kita lanjut ke struktur sistem pakar berbasis aturan. Knowledge base mengandung pengetahuan domain berbentuk aturan if dan. Database, fakta kalkulus predikat yang sesuai dengan bagian if dari aturan dalam basis pengetahuan. Inference engine atau mesin engine itu ya. Semua proses yang memanfaatkan basis pengetahuan untuk menyimpulkan apa yang diminta pengguna dan menyusun penalaran yang diperlukan sistem untuk mencapai solusi. Yang selanjutnya adalah explanation subsystem, menganalisis struktur penalaran yang dikerjakan oleh sistem dan menjelaskan itu kepada pengguna, memberikan pengguna peluang untuk menanyakan sistem mengenai cara kesimpulan dicapai atau mengenai fakta yang digunakan. User interface, komunikasi antara pengguna yang mencari solusi dengan sistem pakar, terdiri dari beberapa jenis pengolahan bahasa alami atau graphical user interface yang bermenu. Biasanya ada menunya ini ya, user interface-nya. Knowledge engineer, biasanya ilmuwan komputer dalam pelatihan AI, artificial intelligence, yang bekerja dengan pakar dalam bidang aplikasi dalam rangka menyediakan pengetahuan yang relevan dari pakar dalam bentuk yang dapat dimasukkan ke dalam basis pengetahuan. Jadi ini pengetahuan dari pakar yang dijadikan suatu basis data dimasukkan ke dalam komputer atau sistem pengetahuannya. Knowledge acquisition subsystem, memeriksa dan mengupdate basis pengetahuan yang terus tumbuh. Mungkin ada informasi yang tak konsisten dan tak lengkap. Jadi basis pengetahuan itu yang kita dapat mungkin di kemudian waktu itu ada penambahan atau pengurangan atau perubahan, itu kita lakukan perubahan sesuai dengan kepakaran yang baru atau pengetahuan yang baru. Ini adalah contoh sistemnya yang berlaku. Di sini user ini melihat user interface, kemudian explanation system, subsystem. Di sini ada pengetahuan mesin inference engine. Inference engine ini mendapatkan pengetahuan dari knowledge engineering, dari kepakaran seorang ilmuwan atau yang mempunyai ilmu. Di dalam sistem di sini database adalah fakta-fakta yang didapatkan dari ini tadi, dari user memasukkan, memilih fakta-fakta apa saja yang menjadi inference engine. Di
Di dalam ini kemudian diolah menggunakan knowledge based if then rules, menggunakan aturan if then yang menghasilkan sebuah knowledge acquisition subsystem. Ini cara kerja penalaran. Dimulai dengan suatu rule base atau basis aturan, mengandung semua pengetahuan yang di-encode, dirubah ya, ke dalam rule if then, dan suatu working memory dapat berisi data awal atau tidak, assertion atau informasi yang diketahui awalnya. Sistem memeriksa atau menguji semua kondisi rule if dan menetapkan suatu subset himpunan konflik berisi rule yang kondisinya terpenuhi berdasarkan pada working memory. Dari himpunan konflik ini, salah satu rule dipicu, dijalankan, mana yang terpilih didasarkan pada strategi resolusi konflik. Ketika rule dieksekusi, action yang ditentukan dalam klausa then-nya dihasilkan. Action ini dapat mengubah working memory rule base itu sendiri atau hanya mengerjakan sesuatu yang ditetapkan atau dimasukkan oleh sistem programmer. Looping eksekusi rule dan pengerjaan action ini berlanjut sampai ditemui kriteria berhenti. Jadi sebelum ditemukan solusinya, sistem akan melooping terus karena sudah tidak ada lagi rule yang kondisinya terpenuhi atau dieksekusi rule yang meminta program berhenti. Jadi kalau tidak terpenuhi, program akan berhenti. Rantai atau chain inference. Inference engine membandingkan setiap rule dalam basis pengetahuan dengan fakta dalam database. Yang kedua, jika bagian if dari rule cocok dengan fakta, maka bagian then dieksekusi dan rule berjalan virus. Dengan menjalankan suatu rule, suatu hasil baru atau fakta baru diperoleh dan ini akan ditambahkan ke dalam database. Dengan menjalankan rule diperoleh rantai atau chain inference. Chain mengindikasikan bagaimana sistem pakar mengaplikasikan rule untuk meraih kesimpulan atau goal. Selanjutnya, jenis sistem pakar berbasis aturan. Ada dua cara utama bagaimana rules dieksekusi. Yang pertama, forward chaining system, dimulai dengan fakta awal dan tetap menggunakan rules untuk menarik kesimpulan baru atau mengambil tindakan tertentu. Yang kedua, backward chaining system, dimulai dengan beberapa hipotesis atau goal untuk membuktikan dan terus mencari rules yang memungkinkan penyimpulan terhadap hipotesis tersebut dengan mengatur sub-goal baru untuk dibuktikan. Sistem forward chaining utamanya bersifat data driven, sedangkan backward chaining bersifat goal driven. Untuk materi yang forward chaining dan backward chaining akan kita bahas pada slide presentasi pertemuan pada berikutnya. Untuk pertemuan pembuka ini saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salahnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.